menyambung pembicaraan pada pertemuan terdahulu. Jibril sering datang menemui Rasulullah, datang untuk menyampaikan wahyu, datang untuk memberi pelajaran kepada sahabat-sahabat, datang untuk menasehati. Nah, kali ini Jibril datang untuk menasehati beliau, sekelas Rasulullah SAW saja dinasehati. Manusia terbaik sejagat raya sedunia akhirat, dan Rasulullah tidak menolak selama itu untuk kebaikan dunia, apatah lagi untuk kebaikan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Kalau bahasa Pak Ketua kita, dunia ke zindagi mukhtasar, akhiratu ke liye amir syah. Beliau yang tahu. Diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad, Imam At-Tabrani meriwayatkan ini dalam Al-Mu'jam Al-Awsat beliau. Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Kata Jibril kepada beliau, "Ya Muhammad." Jibril boleh manggil nama, kita tak boleh manggil nama begitu, tak sopan. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Aba Fatimah, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, hiduplah semaumu. Kalau bahasa Filipinnya, kaktidenlah mangalon. Orang Filipin kayak ada ya. Itu bahasa lama, bahasa Filipin. Kaktidenlah mangalon. Hiduplah sesukamu, hiduplah semaumu, tapi ingat kamu pasti mati. Nasihat pertama saja mengingatkan Rasulullah bahwa kamu pasti mati. Kamu pasti mati. Hiduplah suka-suka. Dan sekarang orang suka, hidupnya suka-suka. Sekarang orang senang, hidup semau dia, tidak mau ikut aturan. Kalau aturan Allah saja dikangkangi, apalagi cuma aturan manusia. Buat peraturan itu yang iya lah. Dilarang mudik tanggal sekian, sebelum tanggal ini orang mudik. Ambo malih betul. Kapan pulangnya? Ya setelah ini. Surang Allah, surang itu ama awak. Tinggal itu ayah dan tidak boleh dijenguk. Bagus pulang dari awal, pecat lah sama berusaha. Asalkan aku bisa bertemu ayahku, asalkan aku bisa bertemu ibuku. Orang Indonesia kok cerdas kok panjang-panjang angkanya. Larang sikonya. Belum boleh pulang, sikonya pulang. Gue galak ya orang. Bukan mudiknya yang dilarang, pulangnya. Tapi ini jangan pernah lepas. Jangan pernah lepas. Pasang gitu. Jarang-jarang kan duduk di kapal itu.
pesawat. Tempat wisata tutup lah. Iko sate maksud syukur pun tak boleh. Kalau aku pandang panjang itu cari itu lo karena mengundang keramaian. Iyo aja lah. Ustaz ini marah atau apa sekarang nih? Sambil lewat. Biar lapang hati itu, dada itu daripada sesak nanti pulang sakit saya. Dilepaskan langsung. Kasihan jutaan saudara-saudara kita pindah Pak, terserah kita ngikut aja. Tak boleh pulang, boleh pulang. Kan bisa video call. Masalahnya di kampung itu tidak ada sinyal, itu masalahnya. Kampung dalam air, mana ada sinyal masuk dalam air. Hiduplah sesukamu, kamu pasti mati. Tidak mau orang ikut aturan, suka-suka dia. Di Jalan Raja Wali Sakti ini ada satu. Sudah ditulis di situ sebelah kiri setelah kantor PU itu. Jadi tulis itu tuh, dilarang membuang sampah di sini pakai spanduk. Memang di spanduk itu tidak dibuang, di sebelah spanduk. Apa ndak emosi itu? Di sini maksudnya itu bukan di spanduk itu. Itulah orang Indonesia. Betapa banyak orang yang berlalu lalang, terutama masyarakat situ yang terganggu oleh bau sampah itu, matanya terganggu melihat tumpukan sampah. Itu jelas bukan kita yang dari Sukakari yang tak buang situ, yang seputaran situ kan. Nah, mungkin kita biaya yang buang situ. Banyak kerja. Sampahnya masukkan plastik, diikat, gantung di luar. Tunggu petugas jemput, bayar 20.000 sebulan, bayar 15.000 sebulan, bayar 10.000 sebulan. Bukan dibuang seenaknya. 2 hari yang lalu, kemarin di Sukakarya, di perumahan yang tepi parit. Perumahan mana tuh Pak Ustadz? Tepi parit kan banyak, pokoknya salah satu. Dari depan sampai belakang kan banyak. Enak aja Bapak tuh buang sampah ke parit tuh. Mentang-mentang dia di depan, orang belakang mana? Nyangkut sampah tuh tersumbat saluran, tadi hujan, banjir. Antadi malah tak utak itu. Rasa tua tu, kalau tua rasanya tua ini dari yang boleh. Tapi ada 60 semuanya. Lamanya uang sabar, lampari itu. Di Sabuyan mekon perumahannya bosan lah itu sih. Si tahunya, udah apa? Udah dicerita Ustaz. Ada di Sabuyan nama udah. Enggak berarti tidak udah, tidak berarti yang kurang salah. Hanya sama tadi. Hidup suka-suka. Di lampu merah, traffic light. Lampu merah itu berhenti. Ya berhenti. Berhenti itu di belakang lampu, mana di depan lampu. Bukan di belakang ini lampu tuh. Lampunya sini, dia berhenti di depan. Sekolah tinggi tapi tidak ngerti gimana Indonesia bisa maju. Coba, susah majunya Indonesia ini. Tak kapan-kapan mungkin seminggu jelang kiamat gitu. Minggu lagi kiamat baru maju Indonesia. Lucunya, ketika dia main ke Singapura, dia pergi jalan-jalan ke Singapura, dia ngemut bonbon, buka bonbon masuk. Bungkus bonbon itu masuknya kantong. Begitu dia pulang dari Singapura, buka bonbon lagi, bungkus bonbonnya
Berarti ada yang salah di sini, bukan di sana. Berarti di sana ada ketegasan, di sini itu nandado. Terlampau banyak peraturan, dan tidak perlu banyak-banyak, yang penting dilaksanakan. Hiduplah suka-suka, bertetangga suka-suka, berteman suka-suka, jadi jamaah suka-suka. Tidak bisa jadi jamaah suka-suka. Kalau kita jadi jamaah, jadi makmum, ikut imam. Imam keliru ditegur, tidak mempan dengan teguran, ikut. Sholat isya 5 rakaat pun tetap sah kita, karena ikut imam. Imam harusnya duduk, dia masih berdiri. Dia berdiri. Kita bilang subhanallah, nyetaka itu ikut diri. Yang kasihan kan ibu-ibu, enggak tahu ceritanya, mana ditutup sampai nengok kanan ke kiri. Hari itu ada kejadian seru. Imamnya sudah berdiri, betul dia berdiri itu tidak salah. Kesalahan terjadi ketika di rakaat kedua, sujud kedua, imamnya lupa baca takbir. Ini sujudnya suram. Belakangan ada komando, yang di belakang imam malah bingung, lupa pakai suara yang di belakang imam. Makanya yang belakang imam menyelamatkan. Allahu Akbar. Karena imamnya tidak bersuara. Udah kacau itu. Apa kata anak-anak? Ada satu anak-anak ala kacau kata anak-anak. Ala kacau. Nah, heboh nih sampai selesai sholat, ala kacau. Ibu-ibu di belakang malah tambah kacau lah. Si nenek bertanya setelah sholat, sholat nenek sah nggak ya? Harus nenek ulang. Kata ustaz yang satu, sah nek, nggak apa-apa. Hidup jangan suka-suka, karena suka-suka pun kita mati. Jadi bini suka-suka, jadi laki suka-suka, ada kan? Suka-suka dia aja jadi suami. Terserah hambo lah, hambo kan laki kau. Mau pulang malam, mau pulang subuh, mau pulang 2 hari lagi, suka-suka dia. Dia kalau pulang bawa duit ini enggak. Ada kan? Duduk di meja domino sampai pukul 2 dini hari. Mampu ya kerajaan. Kopi saja segala tapi tambah dia sebentar. Dan itu lagi ini. Minum lagi sambil mampu. Kurang lagi ayamnya. Bayi sekali itu ayamnya ada 10 kali. Pulang jam 2. Tidak pula bawa kunci itu. Kunci rumah tidak dibawa aja. Saya bawa kunci itu di kendaraan. Karena sayang sama bini itu, tidak mau mengganggunya. Digedor pintu. Kita panam ya, kita kulim. Panam sini. Tidak juga mau. Gak digedor gitu tidak mau. Pakai tinju lagi. Enggak juga. Akhirnya ke samping dekat kamar. Kamar jendelanya model lama, pakai kaca nako. Kaca nako itu gitu aja. Diambilnya kereken, sorongnya tangan, lemparnya bininya. Kena muka bini.
Kaget bininya. Astagfirullah, astagfirullah deh kau kok. Tadi ditunggu lagi. Buka pintu tuh. Ngantuk-ngantuk lah bininya. Bukakan pintu. Amin tak jatah lo tuh. Nak otak lo. Kurang ngantuk-ngantuk amin tak jatah lo tuh. Ndak dia kok. Dibacakannya hadis. Hadis C itu lo apa? Walaupun dia teh untung. Hadis untung itu apa ya? Kalau kau ni masuk surga, lagi minta agian. Nah, dosa ya. Lama dia hadis tu apa? Dan sanadnya an. Apa dia? Siapa perawinya apa? Sumber kitabnya pun apa? Dicek dulunya. Itu namanya jadi suami suka-sukaan. Jadi istri suka-suka pula. Asal dah tak ada lakinya itu luar deh. Bebas tuh. Asal ada lakinya. Yes. Nah, senang hati. Mulai bergerilya. Sebelah dulu. Sebelah lagi. Nanti kumpul di posko. Ada posko ibu-ibu itu. Rumah siapa pun masih Emi ya? Hah? Posko masih Wati. Situ ngumpul, entah apa ceritanya. Menceritakan laki masing-masing tak boleh. Tak boleh. Laki kau, dapat tem. Apa ceritakan laki ini? Rencananya ganti laki baru deh kau. Astagfirullah. Tobat Mending yesnya boleh yes. Suami pergi yes. Aku ngaji, gitu. Aku sholat sunat, senang dia. Karena kalau suaminya di rumah, dia melayani suaminya. Minum deh, minum. Makan deh, makan. Hiduplah suka-suka, kamu pasti akan mati. Manggale suka-suka. Ini sudah disampaikan kalau tidak salah. Timbangan baru beli di Tera dulu, Jalan Ahmad Yani sana. Cek timbangannya benar atau tidak. Bukan langsung bawa ke pasar, bukan langsung pakai di kedai. Cek dulu. Ini kan baru Pak Ustaz, justru baru itu dicek. Kalau lama tidak dipakai, karena nyangkui, tidak bagus pernya itu. Diperbaiki. Dan dicek, wah ini harus diperbaiki. Ada bengkelnya di Jalan Pepaya. Cek, perbaiki bapak tuh, balik lagi, jantan, baru dijemput, dikasih sertifikat, pakai. Karena seangin saja kurang timbangan, siap-siap masuk neraka. Kalau mau masuk surga, lebihkan seangin. Bukan anginnya aja, bukan. Maunya bawang udah pas, ambil cek bawang satu siung, lumpuin. Lado model itu loh, udah pas, ambil enggak dua tipe, baru bungkus. Ikan model itu loh, kadang udah pas. Kata dia udah pas, tapi diambilnya banyak nambahnya, jadi kurang. Banyak kan gitu. Hiduplah sesukamu, kamu pasti mati. Yang kedua, kata Jibril, wa'mal masyita fa innaka majziyun bih. Berbuatlah semaumu, kamu pasti dibalas. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sanginnya saja yang baik yang kau buat, kau akan dibalas. Kau lihat balasannya, kau rasakan kelak balasan itu. Begitu juga sotik saja, sithik wae. Sedikit saja yang buruk yang kau buat, kau juga akan dibalas. Kau lihat dan kau rasakan besok balasan itu.
Jadi cara menyimpulkan ayat ini, kalau yang sedikit baik saja dibalas, sedikit baik dibalas, mending banyak. Nah, gitu cara nyimpulkannya. Kalau sedikit yang buruk juga dibalas, mending ndak usah jadi orang buruk. Kalaupun masih buruk juga, minimalisir buruknya. Di WC malam kemarin masuk WC, serak WC, Ustadz pula yang menyiram. Memang. Makanya kalau saya anak-anak dikumpulkan, kapan-kapan kumpulkan anak-anak sekomplek, sampai cara dalam WC pun diajarkan. Masuk WC itu kaki kiri, karena WC itu rumah setan. Makanya baca doa supaya setan yang di dalam keluar. Harus baca doa. Setan itu tidak nampak, itu masalah. Jadi dalam itu, kalau kita tidak baca doa, ini cari awak. Cirinya dong. Musuh orang kata kawan yang bilang. Kok pasti makan jari yang banyak satu bulan. Jadi di situ tengok awak tidak terdinding. Makanya baca doa. Sempatlah terdengar suara setan itu gimana? Busuk aja lagi ada setan. Terdengar suara. Tumbang lambang lari kedua. Tidak sempat pakai celana. Itu rumah setan. Ini rumah Allah. Masuk masjid kaki kanan. Baca juga doanya. Bertanya bocil Ustaz, kalau masuk WC kaki kiri, kaki kidal, masuk masjid kaki kanan, kaki suwo, terus masuk rumah aku kaki apa? Ya terserah rumah-rumah awak. Tapi kadang-kadang kami menyetan juga di rumah Pak Ustaz. Makanya terserah kaki. Ya kaki kanan lah masuk rumah awak, ucap assalamualaikum. Ada tak ada orang ucap assalamualaikum. Sebab makhluk Allah yang lain ada dalam. Masalahnya kalau dia menjawab itu salah. Pulang dari kampung nih, libur seminggu, balik lagi. Kan ada orang di rumah. Assalamualaikum. Salam ada di dalam. Apa tindakan Pak Ustaz? Lari ke sampai. Ambil HP, bunyikan surat Al-Baqarah. Pergi dia. Nah, hiduplah, berbuatlah sesukamu, kamu akan dibalas. Banyak kan orang berbuat suka-suka dia. Semuanya semau dia. Itu yang saya bilang tadi, tidaklah mangan uang. Urus urusan waam, den urus urusan den. Urusan awak masing-masing. Nggak bisa begitu. Kita hidup bukan sendiri, kita hidup bermasyarakat. Ada tetangga, ada kawan. Ini suka-suka dia aja berbuat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, maka yang sedikit itu, kalaupun sedikit, baiklah. Tapi mudah-mudahan banyak baik awak daripada buruk awak. Sehingga kalau masing-masing kita dalam kondisi baik, dalam keadaan baik, dalam posisi baik, maka mati kita pun mati baik. Maka sebelum mati, mari menjadi yang terbaik di posisi kita masing-masing. Jadi suami-suami yang baik, jadi istri-istri yang baik, jadi ayah-ayah yang baik, jadi ibu-ibu yang baik, jadi anak-anak yang baik, jadi cucu-cucu yang baik, jadi abang kakak adik, abang kakak adik yang baik, jadi teman-teman yang baik, jadi tetangga-tetangga yang baik, jadi anggota masyarakat yang baik, jadi pengurus yang baik, jadi jemaah-jemaah yang baik, jadi ustadz yang baik, jadi pedagang yang baik, jadi guru-guru yang baik, jadi
polisi TNI yang baik, jadi dosen yang baik. Jadi apa boleh Pak Ustaz? Jadi presiden yang baik, jadi gubernur yang baik, jadi wali kota yang baik, jadi camat yang baik, jadi lurah yang baik, jadi RW RT yang baik. Baiklah di posisi kita masing-masing, insya Allah mati baik, husnul khotimah. Tapi kalau kita buruk lah mati ya. Mau lari kemana? Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sungguh mati yang kalian lari darinya, mati yang kalian menjauh darinya, mati yang kalian bersembunyi darinya, maka mati itu pasti menemuimu, pasti mendapatkanmu, pasti menjumpaimu. Walau kuntum fi burujin musayyadah, di ayat yang lain, walaupun kau berada di benteng yang kokoh, penjaganya banyak. Semua yang pernah duduk di istana mati. Nah, mulai dari siapa coba? Bung Karno lewat, Bung Harto selesai, Bung Habibie tidak ada lagi, masih ada, sebentar lagi. Kiai Gus Dur mana ada, SBY udah tua, siapa lagi? Ibu malas dia bilang kan, oh malingnya begini Ustaz, biarlah dakwah sapi. Kali-kali dakwah, kadang sampai sariawan Ustaz gara-gara nyabuin. Semua pasti mati. Ayo siapa yang tidak mati? Maka sebelum mati mari menjadi yang terbaik. Yang ketiga, wahbib masyita fa innaka mufariqu. Cintai yang kau cinta, kamu pasti berpisah dengannya. Secinta-cinta awak, sesayang-sayang awak sama bini awak, kalau tidak bini awak meninggalkan awak, pasti awak yang pergi duluan. Pasti itu. Sesayang-sayang awak sama anak, kalau tidak awak pergi duluan, anak pergi duluan. Betul Bu, Pak? Iya. Kapal selam Nanggala 402. Lakinya baik, tinggal anak, tinggal bini. Padahal sebelum berangkat digorong sama anak kan, anaknya yang bayi itu nangis-nangis, seakan tahu bahwa ayahnya akan pergi untuk selamanya. Bininya tidak tahu. Kalau bininya diberitahu malaikat maut, pasti dilarangnya. Jangan pergi mas, malaikat maut tadi baru kemarin. Bahwa besok mas matinya tenggelam, kelelep. Mending mati di pelukanku aja, di dekatku aja, bersama anakmu mas. Matinya mati juga hari itu, tapi di rumah, bukan di sana, dalam laut. Mati, nampak sama ikan hiu. Wow, kita pesta, kata ikan hiu. Pesta ikan hiu, punya ikan hiu. Mana mau cari lagi? Paling dagingnya satu-satu naik ke atas. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, sesayang-sayang awak sama mobil, kalau tidak mobil awak duluan. Maksudnya mobil kita dibeli orang, kita butuh duit. Orang kita yang duluan meninggalkan mobil atau perginya sama-sama, kecelakaan. Ada oknum kerjanya nyuci mobil. Sekarang udah ganti pula mobilnya. Itu aja kerjanya subuh-subuh, bukannya kamu sholat. Pulang awak dari musola masih juga. Nanti balik lagi ke musola masih juga.
Ada yang tinggal lalu balik ke musola, jemput masih nggak ke musola. Orang sholat subuh di musola, dia di mana? Oke, dia sholat juga, tapi kenapa di rumah sholatnya? Dia laki-laki, bukan banci, bukan perusi. Sesayang-sayang awak sama harta benda, kalau tidak harta itu pergi duluan, kita yang meninggalkan. Cintai yang kau cinta, maka mencintai itu jangan berlebihan. Pesan Rasul, ahbib habibaka haunan ma asa ayakuna baridoka yauman ma wa abghid baridoka haunan ma asa ayakuna habibaka yauman ma. Cintai yang kau cinta secukupnya saja, sekedarnya saja, sebab boleh jadi satu waktu nanti ia akan menjadi yang kau benci. Bencilah terhadap yang kau benci sekedarnya saja, secukupnya saja, karena boleh jadi satu hari nanti ia akan menjadi yang kau cintai. Jadi membenci orang jangan sebenci-bencinya, nanti cintanya. Talak jatuh, sayang tipu. Banyak yang gitu kan. Istrinya menyayanginya, mencintainya, dikasari. Akhirnya istrinya bikin tuntutan di pengadilan. Pengadilan kan datang nanti mediasi, dinasihati lagi. Tidak, kasihan ibu sama anak ibu, nanti tidak punya ayah lagi. Ayah mau dekor, katanya. Biarlah ayah yang baru. Ikut enggak. Saya tidak sanggup lagi, Pak. Saya tidak sanggup lagi. Tapi abang berjanji akan berubah. Perempuan banyak terjebak di situ. Tidak usah percaya oleh laki-laki gua samonya. Jadi cerai gua mau di samonya. Asal laki-laki samo. Akanya panjang. Lantas bayang dinyonya tidak bisa masak loh. Lah masak seorang jadinya, nyuci piring seorang jadinya, kapasa seorang jadinya, menggosok seorang jadinya. Kata bayang dinya, rupanya katanya itu, abang akan berubah saya. Please terima lagi abang. Jangan mau bilang sama anak ibu yang sekarang sedang proses. Ya muak. Ibu tidak mau lagi, ibu tidak rela, kau balik lagi dengan laki-laki. Laki-laki macam apa lagi kau? Ditambah pula sama ayahnya. Dari awal kemarin ayah tidak suka. Kata kau cinta, makan cinta. Sekarang menyesal kau kan? Makanya dengarkan orang tua. Marah ya. Makanya cari menantu itu yang beragama, yang tahu agama, yang mengamalkan agama. Sama istrinya dia lembut, tidak pernah kasar. Ditanya sama ayah emaknya, bagaimana suamimu sayang pas anaknya main ke rumah. Dia kalau kita belaki, kita berbini, paling seminggu aja di rumah orang tua, pindah ke rumah sendiri. Kalau tidak ada rumah sendiri, mungkin orang tua kita punya rumah petak, tinggal di situ. Jangan sama mertua. Itu keluarga main-main namanya. Kalau mau merasakan bagaimana belaki bini itu berdua lah. Di awal-awal sampaikan ke anak kita yang baru menikah. Kami tinggal sama mama ya, enggak boleh. Mama punya keluarga sendiri. Ini suami mama. Kamu punya suami sendiri. Tinggal di rumah kita yang di sana. Kamu harus jadi istri yang sempurna di mata suamimu. Sebisa kamu. Maka mencintai secukupnya saja. Dan itu banyak terjadi itu. Talak jatuh sayang tipu itu. Kasar-kasar juga lah. Akhirnya nyesal. Itulah yang terbaik. Bini lagi, akhirnya balik lagi ke yang tua. Ada kan yang kejadian gitu banyak tuh. Kawan ada juga kayak gitu. Nah, tengok apa ngang Tufan.
kata kakak. Balik kakak kan, kakak juga nanti ini mau bini balik ngapain kan? Kakak izinkan. Akhirnya kan balik ke kakak. Kakak juga nanti tuntutannya baik. Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Terakhir kata Jibril, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah mulianya seorang mukmin ada pada sholat malamnya. Kalau ingin mulia, bangun. Makanya selama Ramadan sebulan ini kita dilatih. Sebulan latihannya nih. Bangun malam, bangun malam, bangun malam. Ada yang bangun jam 3, ada yang setengah 3, ada yang jam 2. Masak dulu dia karena ingin yang hangat-hangat untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Baru jagokan. Sudah selesai semua, sudah beres semua. Buka jendela biar masuk udara pagi. Buka pintu, masuk udara pagi. Bangunkannya suaminya, bang, yuk sahur. Adik, kakak, yuk makan sahur. Terlatih sebulan. Nah, nanti habis Ramadan bangun. Malam hari raya itu bangun cepat. Untuk apa? Tahajud. Orang pada tidur kita bangun. Boleh kita tidak terkenal di bumi. Orang-orang tak banyak mengenal kita, tapi penduduk langit mengenal kita. Kita masyhur di langit walau tidak terkenal di bumi. Itu prinsip. Culun-culun aja di bumi banyak. Tapi setiap malam kita bangun. Mulianya seorang mukmin ada pada sholat malamnya. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan kemuliaannya, harga dirinya, kehormatannya ada pada ketidakbutuhannya terhadap manusia. Harga diri. Kalau ada masalah, dia lapornya ke Allah. Itu lapor. Salah satu waktu melapor yang terbaik itu lewat tengah malam menjelang subuh. Berapa rakaat sholatnya Pak Ustaz? Ya terserah. Kalau tidak kuat 2, boleh 4. Kalau tidak kuat 2, boleh 4. Ya bisa jadi 2 rakaat tidak kuat dia, tapi kalau 4 semangat ya. Nah, tapi kalau ngantuk berat tidak usah, 2 saja, 1 witir. Karena dari awal sudah mulai bermasalah dari takbir. Nah, sampai tahiyat bermasalah nanti. Pilihannya begini, baca dulu baru menguap, atau menguap dulu baru baca. At-tahiyyatul barakatuh sholawatut thayyibat. Bukan membaca sambil menguap. Itu ngantuk berat namanya. 2 rakaat saja, tutup 1 witir, tidurlah lagi. Bikin alarm 15 menit sebelum subuh. Kuatkan bunyi alarm. Letakkan jauh-jauh di atas lemari, handphone tu. Jangan sebelah awak. Kalau sebelah awak, ini. Itu main-main, taruh di atas lemari. Pasti heboh. Tapi kalau taruh belakang bantal, bawah bantal, tidak ada guna. Pasti gitu. Tikanya, udah habis. Tidur dia balik. Itu tidur lagi itu nanti dah terbit matahari baru terbangun. Banyak kan yang itu kejadian. Lewat tengah hari kan, bangun tersedak. Astagfirullah, aneh lah astagfirullah. Padahal tadi dah bunyi alarm tu. Astagfirullah, bang, apa? Udah jam 7 bang. Astagfirullah, kata lakinya pula. Aneh pula tu. Biar tak kelihatan banyak dosa.
Sholat kita subuh jam 7. Jangan buka gorden dulu. Jangan buka gorden dulu, biar kelihatan gelapnya. Anaknya udah bangun dari tadi nggak dibangun, kayaknya orang tua. Sedang enak-enak sholat, datang tamu. Assalamualaikum. Keluar anak, salam. Apa om? Papa ada? Lagi sholat om. Sholat apaan? Mungkin doa. Ngerusak ya dia. Ini bermasalah, masalahnya banyak. Kemana dia? Mengadu ke Facebook. Anaknya sakit nih, masuk rumah sakit. Kasihan ganteng mama, udah 2 hari di rumah sakit. Datang kawannya ngomen, di mana dirawat kak? Cepat sembuh ya bang. Abang cepat sehat ya. Tunggu komen. Masak kena saya gini ya. Kena saya di foto ya. Kena saya apa hubungannya? Ada masalah lapor ke Allah. Banyak utang saya Pak Ustaz. Agak payah sekarang nih nyicilnya. Lapor ke Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu. Sebelum aku beritahu, Engkau Maha memudahkan. Sementara aku sedang dalam kesulitan. Beri aku kemudahan. Aku ingin menyicil utang-utangku sebelum kematian datang. Bukakan pintu rezekimu seluas langit dan bumi. Anugerahi kami rezeki yang melimpah. Minta. Nah, udah ini tuh. Masuk waktu suruh, waktu terbit tuh ya. Belum suruhnya tuh masih gelap. Tidak boleh sholat di jam terbit tuh. Tunggu 10 atau 15 menit. Baru sholat. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjut dengan naik haji, dengan umroh dan haji. Beruntunglah Bapak Ibu yang setiap pagi di masjid ini ada kajian, duduk di majelis ilmu, kemudian sambung lagi dengan zikir, sholawatnya, dengan mengajinya, dengan haji dan umrohnya. Dan itu mungkin hanya ada di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak seperti ini. Bayangkan kompak kita ramai. Makanya sering saya pesan, jaga persaudaraan ini, jaga rasa bertetangga ini. Mari tetap bersaudara di dunia, bersahabat di dunia. Semoga kelak kita bertetangga di surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, panjang umur, bersua lagi di Sabtu yang terakhir. Atas apapun kekurangan dan keterbatasan, mari saling memaafkan, mari saling mendoakan. Hadza wallahu taala a'lam.